Seluruh dunia kini berjuang mengatasi pandemi corona baru atau COVID-19. Kasus corona di Indonesia terus bertambah. Pertanggal 16 Maret kemarin, kasus positif corona di tanah air tercatat 134 kasus. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Sebagai tanggung jawab moral anak bangsa, mari kita respons himbauan dan arahan dari pemerintah, khususnya dari Presiden Republik Indonesia, untuk kita tidak mengadakan ibadah yang bersifat komunal pada tanggal 22 Maret tahun 2020 sampai keadaan telah memungkinkan untuk kita mengadakan ibadah sebagaimana biasa. Kita menyepakati tadi bahwa kegiatan-kegiatan peribadatan yang diselenggarakan secara bersama-sama di rumah-rumah ibadah, kita menyepakati untuk ditunda hingga kondisi memungkinkan. Untuk sementara waktu kita melakukan selama 2 minggu ke depan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini, adalah suatu pengalaman baru yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Tetapi doa orang benar besar kuasanya. Dalam keadaannya yang sangat terjepit, dia perlu belas kasihan. Pertolongan kita itu datangnya hanya daripada Tuhan. Bahwa apa yang kita katakan itu ada kuasa. Kadang kita lupa kepada Yesus, kita lupa berdoa, kita lupa baca Alkitab, kita lupa beribadah kepada Tuhan. Allah perintahkan itu semua bekerja sama. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi engkau dan saya, bagi yang paling mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perkembangan multimedia Sosianim dimulai awal tahun 2013 saat dimulainya proyek Info Sosianim yang bertujuan untuk menyebarkan keberadaan gereja Sosianim lewat media YouTube. Selain itu juga untuk mengajak anak-anak muda untuk ikut terlibat dalam pelayanan kreatif. Di saat yang hampir bersamaan juga dimulai pelayanan media oleh Pendeta Andreas dengan seri renungan singkat Aku Dipulihkan. Proyek ini terus berkembang dan melahirkan juga pelayanan sermon on air oleh pendeta muda Humisar Sianturi. Memang itu doa kita. Pendidikan tentang multimedia sudah berjalan banyak dari antara kita, dan rasanya Tuhan mau pakai Sosianim ke sana. Bahwa apa yang rohani yang tidak bisa dipahami secara jasmani itu harus nanti jadi melalui tayangan-tayangan yang akan dibagikan. Seiring berjalannya waktu dengan perkembangan live streaming di internet, GPD Sosianim sesuai visi dan misi Pendeta Maria Ikhwan di tahun 2017 memulai uji coba pelayanan streaming dengan serial Kabar Baik dari Sosianim, yang awalnya menyiarkan rekaman khotbah ibadah raya di setiap Rabu jam 7 malam. Live streaming perdana dimulai saat Cerdas Cermat Alkitab Penap tahun 2017 dalam rangka ulang tahun Sosianim yang ke-67. Setelah itu, setiap minggu pertama dan kedua, ibadah raya disiarkan secara streaming di YouTube dan Facebook. Meski banyak disalahpahami oleh beberapa orang, pelayanan live streaming ini terus berjalan dan melahirkan pelayan-pelayan dari pemuda-pemuda Sosianim yang tangguh dalam bekerja sesuai talenta mereka.
Maret 2020, dunia berubah. Pandemi COVID-19 merebak luas dan Jakarta masuk dalam pembatasan sosial berskala besar. Ibadah ditetapkan untuk dilaksanakan secara streaming. Puji Tuhan, meski dalam segala keterbatasan, Sosyanim sudah siap. Ternyata almarhumah Ibu Gembala sudah mempersiapkan kami tim multimedia untuk masa-masa ini. Untuk itu tim multimedia harus merekam pelayanan ibadah untuk ditayangkan di hari Minggu. Renungan harian direkam bersama hamba-hamba Tuhan Sosyanim untuk ditayangkan rutin setiap hari pukul 7 malam. Bukan hanya merekam, kami juga harus berjuang untuk mengedit rekaman-rekaman tersebut supaya layak tayang. Hamba-hamba Tuhan pun harus bekerja keras mempersiapkan makanan rohani untuk jemaat setiap hari, sesuai perintah Tuhan Yesus untuk memberi makan domba-dombanya. Ibadah wadah pun terkena dampak. Ibadah harus dijalani lewat media Zoom, membuat jemaat yang gaptek mengalami kesulitan. Tapi perlahan-lahan, semua mulai terbiasa. Bahkan jumlah kehadiran dalam setiap ibadah online melebihi jumlah saat ibadah wadah di gereja. Jemaat dari luar kota, bahkan dari luar negeri pun bisa ikut bergabung. Bahkan dalam sebulan ini, kita juga dilayani oleh hamba-hamba Tuhan Sosyanim dari berbagai daerah. Dalam ibadah Zoom, tim multimedia tetap harus melayani menjadi admin di aplikasi Zoom ini. Berkat teknologi streaming ini juga, pada momen kedukaan di Sosyanim, jemaat dapat mengikuti upacara pemakaman almarhumah Ibu Gembala Pendeta Maria Ikhwan dan juga almarhum Pendeta Handayo Rufinus dari hari pertama hingga pemakaman. Rolling and action. Nah, saat ini kita ketemu nih sama tim multimedia. Coba kita tanya Tius gimana tahun-tahun ini pelayanan multimedia kayak lagi sibuk-sibuk banget ya hari ini ya? Wah iya sibuk banget nih, berat banget soalnya setiap hari itu pasti ada loh menjelang Natal itu wah. Nah sibuk apa tuh hari ini? Syuting gak ada habisnya, tapi konsep dadakan, wah semuanya udah. Tapi bersyukur banget nih, Tuhan itu selalu baik sama multimedia karena kita selalu diberikan sesuatu yang bagus terus gitu. Itu bukan karena kekuatan kita tapi karena Tuhan. Oh, puji Tuhan ya. Berarti emang Tuhan itu emang menolong kalian semua ya tim-tim multimedia ya. Iya. Kalau dari Obed nih, Obed kan orang yang baru nih, maksudnya baru datang ke sini nih. Gimana Obed pengalamannya masuk ke tim multimedia ini? Apalagi masa-masa COVID kayak gini nih. Ya bersyukur sih ya, karena pas bisa pandemi ini bisa bantu-bantu gereja di sini. Terus juga multimedia di sini ternyata orang-orangnya asik dan aktif juga gitu. Dan sekarang juga banyak orang juga yang gabung di tim multimedia. Ya bersyukur sih. Dan juga banyak belajar juga sih. Contohnya ya dari Kak Evan dan Kak Sigit. Dia kan salah satu orang lapangan. Orang-orang lapangan yang bisa ngebantu kita lah dalam hal editing dan kreativitas. Jadi bisa diasah juga di situ. Iya, dilihat-lihat sih emang banyak ya tim multimedia sekarang ya. Ada yang foto, ada yang mainin Vimix, soal sistem, segala macam ya. Karena makin banyak ya orangnya ya. Puji Tuhan juga ya. Nah, Joshua nih, yang kita sering lihat Joshua nih di gereja. Gimana nih saat ini multimedia? Ya, kalau menurut dari pandangan gua sih, kalau misalkan dari masa-masa COVID ini ya, memang kita kan banyak sekali yang beranggapan kalau COVID ini kan hal yang sangat negatif ya. Tapi kita udah cukup lah kita ngomongin negatifnya kan di media juga di mana-mana ngomong hal-hal negatif terus. Iya, benar. Nah, kita lah coba ambil hikmahnya gitu, ambil nilai positifnya. Di saat-saat COVID ini kita terutama untuk pelayanan multimedia itu kayak jadi turning point-nya lah. Kita jadi yang tadinya bukan siapa-siapa nggak dianggap jadi lebih bisa berkembang lah. Oh, iya, jadi bener. kita ada project setiap minggu, bahkan tadi kata Tius setiap hari ya Tius ya, kita ada pasti ada yang kita kerjakan gitu lah, entah itu renungan atau itu podcast. Dan juga tadi yang katanya Obed, ada banyak orang-orang yang tadinya nggak ikut pelayanan jadi bisa terbantukan, dibukakan jalan untuk ikut pelayanan di multimedia ini. Iya, berarti intinya itu sebenarnya
pelayanan sama Tuhan itu emang capek, emang jalan menuju ke surga juga sempit emang. Tapi ya kita harus semangat sebagai orang-orang muda kan. Makanya kita ini sebagai tim multimedia doakanlah kami terus untuk kita tetap semangat dan tetap membuat proyek-proyek baru untuk GBD Society ini. Semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan ya, benar ya? Benar dong, amin. Tim multimedia terdiri dari aktivis-aktivis dan bukan full-timer. Jadi kami harus membagi waktu antara pekerjaan, studi, dan pelayanan. Di tengah keterbatasan waktu, tenaga, dan alat, rupanya Tuhan tetap beserta. Hingga detik ini dan sampai Tuhan datang kembali, tim multimedia tidak akan menyerah untuk terus melayani jemaat GBD Society. Society bangkit, kuat, menang. Kobarkan terus api Pantai Kosta. Duh. Ayo, Obet. Beres. Yus. Beres lah. Kamera, Bet. Yus, beres, Yus. Cepat, Yus. Gimana tahun depan, Yus? Aduh. Apanya kita tahun depan? Apanya? Project pasti akan banyak. Lu tahu sendiri kamera sekarang makin banyak nih kita. Mana kamera cuma satu tuh. Nanti kata Om Dede 3. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat semua jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita ada di ibadah penghujung akhir tahun kita di tahun 2020. Dan kalau kita boleh ada sampai pada malam hari ini, semua hanya kasih karunia Tuhan, semua hanya karena perlindungan Tuhan kita boleh ada. Oleh karena itu malam hari ini mari kita mau memuji, menyembah Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Dia terlalu baik bagi saya dan saudara. Haleluya. Mari siapkan hati kita. Kita mau mulai memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Sama-sama kita katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari saya undang Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita agungkan Tuhan karena Dia telah menolong saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Semusim berlalu, namun
namun Kau selalu peliharaku. Katakan kasih dan setiamu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Pernah layu di hidupku lebih luas, oh dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. sebab banyak yang Tuhan lakukan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, haleluya, segala yang ku perlu. Amin. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, haleluya, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku.
ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Rancangan-Mu Kau berikan buat setiap kami. Damai sejahtera Tuhan Yesus. Sehingga kalau kami pada lagi Tuhan sampai saat ini Tuhan Yesus. Kami berdiri Tuhan di hadapan-Mu. Kami bersyukur lagi buat setiap kebaikan-Mu yang tidak terbatas Tuhan. Dan biarlah hati kami limpah dengan syukur. Sebab itu kami mau memuji-muji Engkau. Sebab itu kami mau menyembah Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan. Limpahkan hati kami dengan ucapan syukur Tuhan Yesus. Biarlah puji-pujian menjadi tahta bagi tempat kehadiran-Mu pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kau yang ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Di tempat ini bahkan di rumah-rumah kediaman kami. Hadirat Tuhan cukup buat kami Tuhan. Karena itu kami memuji Tuhan. Pimpinlah dari awal sampai akhirnya Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau meninggikan Engkau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini dan di rumah. Puji Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan sepanjang tahun ini. Haleluya. Mungkin dari awal tahun 2020 kita merasakan ada banyak hal yang kurang menyenangkan. Tetapi di akhir tahun 2020 ini kita berharap di awal tahun nanti Tuhan akan kerjakan perbuatan-perbuatan tangan Amen. Tuhan yang ajaib yang akan kita nikmati lagi. Haleluya. Mari kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyanjung Dia karena Dia baik bagi saya dan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Haleluya. Kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari sama-sama katakan Yesus. Oh Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Mari sama-sama kita panggil namanya. Yesus, ku cinta Kau
waktu kita dapat melakukan segala sesuatu, ada waktu pula seperti malam hari ini kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama saya undang kita semua bangkit berdiri untuk memperhatikan pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Puji Tuhan, Allah mencari yang sudah lalu. Begitu banyak waktu-waktu dalam kehidupan kita, sejarah manusia. Tapi satu hal yang kita tahu, Dia Alfa dan Dia Omega. Amin. Kalau kita sampai ada sampai saat ini, biarlah kita mengerti bahwa Allah berbuat untuk kita menjadi orang-orang yang takut akan Dia. Dan biarlah malam hari ini menjadi satu pujian kita. Allah akan melakukan lagi setiap keajaiban-keajaiban yang pernah dilakukan pada masa-masa yang lampau untuk kehidupan kita saat ini dan seterusnya. Haleluya, puji Tuhan. Ini ada kuasa-Mu telah terbentang sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa
penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Haleluya. Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Oh, Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. hidupku penuh mujizat. Katakan Dia Alfa, Dia Omega. Kau Alfa, Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu Sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. nyatakanlah lagi Kemuliaan-Mu atas, nyatakan lagi, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. nyatakanlah lagi. Haleluya. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Saya Santi dari Kapuk. Saya di sini hanya ingin meminta dukungan doa dari saudara-saudara sekalian. Tolong doakan anak kami agar anak kami boleh dipulihkan, diberikan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Kalau saya boleh bercerita sedikit, waktu usia anak kami 2 bulan, dia divonis mengalami virus CMV. Hingga saat ini kami berobat jalan di Harapan Kita. Sudah pernah dirawat 2 kali, sudah diberikan terapi Simefen dan juga transfusi. Tapi hingga saat ini ternyata tanggal 2 Desember kemarin kami cek lab, ternyata virusnya masih ada pada tubuh anak kami. Dan tanggal 16 Desember kemarin kami melakukan pengetesan apakah anak kami ini kebal terhadap virus tersebut, dan hingga saat ini hasil belum keluar. Biarlah saudara-saudara di sini boleh bantu doakan anak kami, doakan kesembuhannya, karena kami yakin doa orang benar besar kuasanya, dan kami yakin dan percaya semakin banyak yang mendoakan Noah, semakin cepat juga Tuhan akan memulihkan keadaan Noah. Tuhan akan bekerja secara luar biasa untuk Noah, dan pemulihan akan terjadi kepada anak kami ini. Tolong bantu doakan anak kami. Saya sebenarnya saya diminta kesaksian, tapi saya belum mampu bersaksi kalau masih seperti ini. Tapi saya yakin dan percaya anak kami akan Tuhan pulihkan. Walaupun prosesnya panjang, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan dia segera. Jadi kami hanya meminta kepada jemaat Syosyanim yang ada di manapun berada, tolong bantu doakan anak kami.
doakan kesembuhannya, agar kesembuhannya boleh Tuhan nyatakan bagi keluarga kami dan boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan selamat Natal dan Tahun Baru kami ucapkan. Haleluya, Tuhan memberkati. Saya percaya ketika Tuhan beserta dengan kita, maka pujian yang akan kita nyanyikan, sebab Dia ada bersama-sama dengan saya dan saudara, maka ada hari esok. Amin. Bukan hanya berhenti di tahun 2020, tetapi kita percaya ketika Yesus ada bersama-sama dengan kita, maka hari esok Dia berikan bagi saya dan saudara. Anak Allah Yesus namanya, mari kita agungkan Dia. Haleluya. Anak Allah Yesus namanya, haleluya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan, Yesus hidup. Anak Allah Yesus namanya, anak Allah, haleluya, Yesus namanya, menyembuhkan, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan, Yesus hidup. Mari sama-sama katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya, sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Anak Allah Yesus namanya, anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan, Yesus hidup. Mari sama-sama katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya, sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab, because He lives, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. I know He holds the future, and life is worth the living just because. Sekali lagi, because He lives, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone, and I know the future, and life is worth the living just because He lives. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab. Sekali lagi, hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mendoakan semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan dan sehat-sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyaksikan penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2020 di dalam kehidupan kami. Kami ingin menyaksikan tentang penempatan kami di Taiwan. Kalau boleh menceritakan, kami tiba di Taiwan ini pada bulan November 2019.
Dan sepanjang tahun ini sampai dengan akhir tahun 2020 ternyata terjadi penyebaran virus corona, penyakit menular di berbagai belahan dunia. Namun kami bersyukur kami tinggal di tempat ini dengan penyertaan Tuhan, sehingga pemerintah di tempat ini sangat tanggap, sangat responsif sejak awal menangani penyakit ini, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kami melakukannya dengan normal. Belum ada kebijakan lockdown, belum ada kebijakan work from home, belum ada PSBB dan sebagainya. Kami melihatnya peristiwa ini merupakan kasih nyata Tuhan Yesus Kristus kepada kami. Walaupun di awalnya, kalau boleh jujur, kami menginginkan negara lain untuk kami tempati. Namun Tuhan berkehendak kami tinggal di Taiwan. Ternyata kami bersyukur sekali kami bisa ditempatkan di Taiwan yang begitu aman. Kami bisa hidup dengan tidak berkekhawatiran. Tuhan mengajarkan kami untuk selalu bersyukur, selalu mengarahkan apa yang menjadi perencanaan kami ke dalam kehendaknya Tuhan selalu. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu melindungi, menyertai kita semua dimanapun, kapanpun, setiap musim apapun dalam kehidupan kita. Kemudian juga dalam situasi saat ini kami juga tetap terhubung dengan keluarga, walaupun saat ini lokasinya jauh, namun kami selalu bisa menggunakan teknologi untuk beribadah melalui Zoom meeting, dan kami juga berkomunikasi dengan keluarga, sehingga kami juga menyadari ternyata Tuhan juga tanpa batas menghubungkan kami untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Dan yang terakhir juga memang masih ada kerinduan kami yang belum kami dapat terima di tahun ini. Tapi kami mempunyai keyakinan Tuhan memiliki waktu yang terbaik untuk kami, sehingga kami terus melakukan apa yang bisa kami lakukan. Kami juga yakin dan percaya kami ditempatkan di tempat ini. Kami berangkat dulu tahun 2019 atas bantuan doa-doa jemaat hamba Tuhan. Kami yakin dan percaya juga ke depan kami juga akan selalu dalam perlindungan Tuhan, dan kami mohon juga doanya pada kami melalui perencanaan-perencanaan kami, kerinduan-kerinduan kami, sehingga kami dapat memaknai kehidupan kami untuk selalu bersyukur, untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dimanapun kami berada. Mungkin itu yang menjadi kesaksian saya. Selanjutnya istri saya juga akan menyaksikan penyertaan Tuhan. Silakan. Ya. Shalom jemaat Tuhan yang ada di manapun berada. Saya juga akan menceritakan, mensaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya selama 1 tahun ini. Awal saya datang ke sini itu mungkin menjadi salah satu ketakutan dan kekhawatiran saya. Salah satunya adalah keterbatasan bahasa. Saya datang ke sini memang belum bisa bahasa Mandarin, belum tahu berbahasa Mandarin. Itu menjadi salah satu yang saya takutkan, karena pasti berkomunikasi di tempat ini menggunakan bahasa Mandarin. Suami saya karena sudah bisa bahasa Mandarin, mungkin sudah lebih tenang ya ada di tempat ini. Jadi pas saya datang ke sini itu menjadi salah satu kekhawatiran saya. Tapi saya tetap membawa di dalam doa, saya tetap percaya Tuhan pasti tolong, karena dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan, pasti Tuhan akan menolong kita di dalam setiap kekhawatiran kita. Dan puji Tuhan, dengan seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya
pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan di tempat ini, saya bisa sedikit-sedikit berkomunikasi dengan warga lokal yang ada di Taiwan ini, dan ditambah juga suami memberikan kesempatan untuk belajar bahasa Mandarin di Taiwan ini, jadi menjadi bekal saya untuk dapat berkomunikasi dengan beberapa masyarakat yang ada di tempat ini. Dan puji Tuhan, dengan berjalannya waktu, saya sudah tidak khawatir lagi, tidak takut lagi untuk berkomunikasi, walaupun masih ada salah-salah, tetapi bisalah, maksudnya kita mengerti orang Taiwannya ngomong apa, dan sedikit-sedikit orang Taiwannya juga bisa paham apa yang saya ucapkan. Itu yang pertama yang saya khawatirkan. Lalu yang kedua adalah bagaimana saya dapat melakukan kegiatan tanpa suami. Karena kan suami pasti bekerja dari pagi sampai malam. Bagaimana saya harus dapat berkegiatan sendiri, itu pun salah satu yang menjadi kekhawatiran saya. Tetap saya bawa di dalam doa, dan saya percaya dengan keberanian dan pertolongan Tuhan, saya pun bisa melakukan kegiatan beberapa kali tanpa didampingi suami, dengan kendaraan yang ada di tempat ini, transportasi segala, bus, MRT yang ada di tempat ini, saya pun bisa pelan-pelan untuk melakukan kegiatan sendiri dengan beberapa transportasi yang ada di tempat ini. Puji Tuhan, setiap transportasi pun yang ada di sini semuanya aman, semuanya tidak bikin bingung, karena memang setiap kota-kota ataupun setiap stasiun itu pasti ada. Dan puji Tuhan, semuanya seiring berjalannya waktu, pelan-pelan saya bisa lalui dengan baik, walaupun tetap ada kekhawatiran, tetapi Tuhan pasti tolong setiap apapun yang menjadi kekhawatiran yang ada di dalam hati saya. Itu yang menjadi ketakutan saya pada awalnya selama 1 tahun ini berada di tempat ini. Dan seperti yang tadi suami saya katakan juga, memang tahun ini Tuhan belum jawab yang menjadi kerinduan kami, yang menjadi doa kami setiap hari. Tetapi kami percaya setiap firman yang kita dapatkan, setiap firman yang kita baca setiap hari, itu pun yang menjadi kekuatan untuk kami. Itu pun yang menjadi pegangan untuk kami, bahwa kami tetap percaya Tuhan pasti akan mendengar setiap doa kami. Tuhan pasti akan menjawab setiap doa-doa kami. Dan kami percaya juga nanti pun suatu saat Tuhan pasti akan memberikan apa yang menjadi kerinduan keluarga kami. Kami pun berdua memohon bantuan doa kepada seluruh jemaat Sosyanim, Ibu Pendeta, Bapak Gembala, dan Ibu Gembala yang ada di GPD Sosyanim, untuk tetap membawa kami di dalam doa-doa ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Untuk kami pun percaya dan kami pun yakin bahwa kuasa Tuhan pasti terjadi di dalam keluarga kecil kami. Walaupun masih banyak kebaikan Tuhan yang dapat kita rasakan selama 1 tahun ini di dalam keluarga kecil kami, tetapi tidak pernah kami melupakan untuk selalu bersyukur bahwa Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan keluarga kecil kami. Kami pun juga berdoa untuk seluruh jemaat GPD Sosyanim untuk tetap ada di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus di tengah pandemi COVID-19 ini. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, tetap mencuci tangan dimanapun berada. Semoga COVID-19 ini dapat segera berakhir dan kita pun semuanya dapat berkumpul kembali suatu saat nanti. Kami pun berdoa untuk keluarga besar kami yang ada di Indonesia. Kakak-kakak, orang tua kami juga selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan tiba saatnya terakhir kami juga mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Semoga damai Natal selalu ada di dalam hati kita, dan semoga di tahun yang baru berkat Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita semua. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dia ada bagi saya dan saudara. Oleh karena itu pada malam hari ini, biar kita mau lebih cinta Tuhan. Di akhir tahun ini biar jadi satu komitmen kita lagi untuk kita lebih mengasihi Tuhan. Karena Dia terlalu baik dalam kehidupan saya dan saudara.
Tidak ada suatu hal pun yang kita dapat balas buat segala cinta Tuhan. Kalau tahun 2020, dari awal tahun Dia bisa tolong saya dan saudara. Kita lewati pandemi yang sampai sekarang masih belum berakhir. Tetapi satu hal yang harus kita taruh di dalam hati kita, bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, kita boleh ada, kita boleh berdiri sampai di akhir tahun ini. Semua karena firman Tuhan. Semua karena Tuhan menggenapi setiap janji-janjinya. Oleh karena itu kita boleh ada sampai pada malam hari ini. Biar firman yang jadi kekuatan kita di awal tahun yang akan kita masuki besok. Biar firman yang jadi kekuatan dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk kita terima firman. Kekuatan di hidupku, ku dapat darimu. Haleluya. Haleluya. Siapkan hatimu. Kita mau terima firman Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Lagi katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Kami dapat dari-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil. Mari sama-sama katakan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Sekali lagi katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Mungkin tahun 2020 sepertinya gelap. Sepertinya tahun 2020 khususnya bagi jemaat Yosyanim, sepertinya kita lalui dengan sangat-sangat sulit, sangat-sangat berat. Tetapi satu hal yang Tuhan mau taruh dalam kehidupan kita, jangan hanya mengandalkan penglihatan kita,
Mungkin kita lihat tahun 2020 terlalu sukar, terlalu berat. Tetapi di akhir tahun ini, naikkan imanmu, naikkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Kalau tahun 2020 Tuhan bisa tolong saya dan saudara, maka memasuki tahun 2021, Dia pun sanggup menolong saya dan saudara. Tetapi yang Tuhan mau, percaya pada firman-Nya, percaya pada setiap janji-janji Tuhan. Karena Dia bukan manusia, sehingga janji-janjinya mungkin Dia bisa lupa. Tetapi Dia adalah Allah yang menepati setiap janjinya bagi saya dan saudara. Oleh karena itu percaya kepada Dia. Haleluya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Percaya pada setiap janjinya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Tiada, sekali lagi katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ini yang selalu kami pegang teguh ya Tuhan. Bahwa kalau kuasa Tuhan tidak pernah berubah, sampai pada malam hari ini pun kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dan ini yang kami selalu pegang, bahwa Tuhan selalu menggenapi setiap janji-janjinya. Dan kami percaya Tuhan malam hari ini, lewat kebenaran firman-Mu, Engkau akan menguatkan kami lagi untuk kami memasuki tahun 2021. Meninggalkan tahun 2020 yang begitu berat kami lalui. Tetapi iman kami naik malam hari ini di hadapan Tuhan. Bahwa di tahun 2021 yang akan kami masuki ini juga Tuhan, Engkau akan menolong setiap kami. Engkau akan menyatakan lagi kuasa-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menghadapi hari esok dengan tidak takut, tidak gentar. Karena Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Ini yang menguatkan kami. Oleh karena itu kami siapkan hati kami untuk terima firman-Mu malam hari ini. Berfirmanlah melalui hamba-Mu. Kami semua jemaat-jemaat Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita berada di hari terakhir tahun 2020. Dan kita sangat mensyukuri lewat pujian kita boleh mengerti. Tuhan menjadikan kita semuanya indah pada waktunya. Dan karena itulah lewat pujian-pujian kita diajak untuk mengagungkan Dia yang sudah memelihara kita sepanjang tahun ini. Begitu banyak keajaiban, mujizat yang sudah kita lihat dan kita alami.
Bahkan begitu juga banyak keadaan-keadaan yang sudah kita lalui. Tapi itulah yang kita syukuri, bahwa di dalam segala sesuatu kita yakini Allah turut bekerja kan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Kita bersyukurlah kita memiliki janji-janji Tuhan. Ya. Salah satu janji Tuhan yang kita harus pegang dan kita harus ketahui dalam Matius pasal yang ke-28. Matius pasal ke-28 ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-20, di bagian yang terakhir dikatakan, dan ketahuilah, aku Tuhan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Inilah keuntungan kita mempunyai Tuhan yang dikatakan Dia menyertai kita senantiasa. Artinya bukan sewaktu-waktu tapi senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan memang kita hidup di akhir zaman ini. Banyak keadaan-keadaan yang kita akan hadapi. Tidak sedikit keadaan-keadaan yang cukup menegangkan buat kita semua menghadapi kenyataan-kenyataannya. Tapi ketahuilah, ada Tuhan yang menyertai kita. Karena itu kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu cemas. Karena kita yakin Allah kita begitu ajaib dalam kuasa-Nya. Allah kita begitu ajaib dalam melakukan mujizat-Nya. Lewat firman Allah kita mengerti bagaimana Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin ada saat-saat kita mengalami seperti Ayub. Menghadapi kenyataan-kenyataan seolah-olah kok begini hidup ini. Ya. Tapi kita bersyukur Ayub boleh berpegang teguh kepada janji Tuhan. Ya. Walaupun dia mengalami ujian-ujian dalam kehidupannya. Satu hal yang dikatakan, aku tahu penebusku hidup. Haleluya. Inilah keyakinan yang harus ada pada kita di hari-hari yang akan kita hadapi lagi. Tahun 2020 kita boleh akhiri banyak kenangan-kenangan, baik yang baik, baik yang mungkin kita rasakan pedih di hati. Tapi kita yakin tahun mendatang Tuhan akan membuat sesuatu yang lebih indah lagi. Ya. Dan Ayub mengalami hal itu. Pada waktu dia bisa melewati semuanya. Walaupun sempat juga dia mungkin, aduh bagaimana ya hidup ini. Tapi itulah yang dia katakan, aku tahu penebusku hidup. Ya. Allah saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia yang berjanji, aku menyertai engkau sampai ke akhir zaman. Itu akan menjadi bukti yang nyata dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu tahun 2020 ini begitu banyak keadaan-keadaan yang sudah membuat kita cemas. Yang membuat kita mungkin masih adakah hari esok. Tapi bersyukur tadi kita sudah nyanyikan. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Itulah janji-janji Tuhan. Karena itulah kita bersyukuri setiap janji Tuhan. Kalau dahulu dalam sekolah minggu atau lagu yang lama dikatakan, tiap perjanjian Allah ku punya, tiap pasal ayat baris ku punya, ku berdiri atas firman-Nya. Masih demikiankah keadaan kita? Mungkin kita pegang ayat ini, tapi kok satu ayat mendukung yang lain, keadaan yang lain. Tapi yakinlah, firman Allah tidak pernah berubah. Sebagaimana Yesus kita dikatakan, Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi walaupun mungkin kita menghadapi masa-masa yang begitu dahsyat,
Tahun 2020 sudah kita rasakan ini bagaimana dahsyatnya. Kita tidak tahu. Karena firman Allah katakan, hari-hari semakin sukar. Jadi kita tidak mengerti kesukaran apa yang kita akan hadapi lagi. Tapi kita pegang janji Tuhan. Bahwa Dia akan menyertai kita. Inilah satu keuntungan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita punya Tuhan yang menyertai sampai ke akhir zaman. Jadi sampai kapanpun, sampai dunia ini akan berakhir, kita punya Tuhan yang menyertai kita. Sebab itu jangan kita menjadi susah. Kita jangan menjadi takut, tapi kita harus tingkatkan iman kita. Kita makin teguhkan iman kita kepada Dia. Karena kita tahu Dialah yang akan menolong kita pada waktunya. Kita tidak tahu kesusahan apa yang buat kita jadi bagaimana keadaan kita. Tapi dikatakan Dia menolong kita tepat pada waktunya. Itulah keuntungan kita memiliki Tuhan Yesus. Ya. Karena itu biarlah hari-hari ini kita semakin teguh dalam iman kita. Kita percaya Allah kita tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu Dia dapat melakukan begitu banyak mujizat, demikian juga di hari-hari yang akhir ini. Lewat saudara dan saya, Dia ingin mujizat itu tetap dinyatakan. Karena itu di sini yang perlu adalah kita semua mempersiapkan diri kita. Walaupun ada badai, ada topan, ada tantangan-tantangan berat yang kita harus hadapi. Tapi yakinlah, kita tidak ditinggalkan sendiri. Janji Allah kita pegang. Aku tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi di dalam keadaan-keadaan yang kita akan hadapi nanti, yakinlah ada Tuhan yang menyertai kita. Sebab itu kita lewati hari-hari kita walaupun penuh dengan kegelisahan, tapi yakinlah. Disinilah kita perlu yang dikatakan oleh Yakobus. Orang benar hidup oleh imannya. Amin. Ya. Jadi tambahkan terus iman kita hari-hari ini. Dan bagaimana kita makin kuat dalam iman kita. Lewat firman Tuhan. Karena itu jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita alpa membaca firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi perenungan kita setiap hari. Seperti pemazmur katakan. Dalam Mazmur pasal yang pertama kita tahu. Pemazmur sudah tuliskan hal ini. Dikatakan dalam kitab Mazmur pasal yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Apakah Taurat Tuhan menjadi kesukaan kita di hari-hari ini? Atau kita lebih senang dengan bacaan-bacaan lain yang begitu banyak dunia juga sodorkan, ya? Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Inilah yang harus kita tetap lakukan. Jangan sampai kita dialihkan kepada yang lain. Jangan sampai kita dibuat melenceng kepada hal yang lain. Tapi di sini dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yaitu firman Tuhan. Ini adalah makanan utama kita. Yang harus kita renungkan setiap hari. Itu jangan biasakan kita mengabaikan hari kita tanpa firman Tuhan. Mungkin seringkali kita mengawali hari kita dengan makanan dahulu. Tapi kita harus membiasakan awali hari kita dengan firman Tuhan. Itu bangun lagi hubungan yang indah dalam keluarga kita. Bacaan renungan kita setiap pagi jangan sampai diabaikan. Ya. Orang tua biasakan mengumpulkan anak-anaknya. Dan kita masing-masing yang pribadi lepas pribadi harus membangun iman kita. Membangun diri kita dengan firman Tuhan.
Karena firman Tuhan inilah yang mendatangkan iman buat kita semua. Sebab itu saya katakan Tuhan tolong. Hati berkehendak, ada kemauan. Tapi seringkali tubuh ini, daging ini lemah. Dia membuat kita terkecoh, bisa membuat kita dalam keadaan yang menjadi lalai. Sebab itu saya katakan Tuhan tolong. Inilah waktunya kita membangun diri kita di atas dasar imanmu yang paling teguh. Kata suratan Yudas ayat yang ke-23. Bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling murni. Sebab itu saya katakan Tuhan tolong. Di sinilah iman kita yang harus kita bangkitkan lagi. Iman kita akan bertumbuh lewat begitu banyak keadaan-keadaan yang sedang kita hadapi. Itu jangan takut seperti yang kita katakan, yang seperti firman Tuhan katakan, jangan takut. Kalau kita melihat segala sesuatu datang, silakan datang. Tapi disinilah kita harus meneguhkan hati kita bahwa Tuhan pasti menolong kita. Bukan kita sudah menyanyi, Yesus pasti menolong, Yesus pasti menolong. Satu nyanyian yang boleh menguatkan kita, iman kita hari-hari ini. Kita tahu dalam banyak hal, Dia tidak akan membiarkan kita menjadi goyah untuk selama-lamanya. Mungkin ada keadaan-keadaan yang mencemaskan kita, yang menakutkan kita, yang mungkin membuat kita tidak berdaya, rasanya hilang harapan. Tapi ingatlah apa yang dikatakan Mazmur 55 ayat 23. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Haleluya. Inilah indahnya Tuhan Yesus kita. Tidak untuk selama-lamanya. Jadi mungkin bisa datang, tapi ingat, tidak untuk selama-lamanya. Pertolongan dari Tuhan itu pasti ada, tepat pada waktunya. Pengalaman-pengalaman yang sudah membuktikan kita bagaimana Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Saya tidak tahu pengalaman-pengalaman apa yang sudah pernah kita rasakan. Tapi jangan pengalaman-pengalaman itu membuat kita lupa. Bangsa Israel, dia begitu banyak menerima pertolongan Tuhan. Tapi kalau kita baca dalam kitab Keluaran, begitu melewati satu tantangan, sudah ditolong Tuhan, menghadapi tantangan lagi, kembali yang ada adalah keluhan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai dalam menghadapi satu keadaan-keadaan kita lupa kebaikan Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan kita begitu dapat mampu melakukan mujizatnya bagi kita. Perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun. Tidak sedikit tantangan yang dihadapi. Kelaparan. Tidak ada makanan. Tapi Allah kita sanggup mengadakan. Kita lihat bagaimana Dia turunkan setiap hari mana itu. Dia sediakan air yang mengalir dari batu itu. Jadi kita mensyukuri Tuhan kita sangat memperhatikan kita. Tuhan kita sangat mempedulikan kita. Demikianlah kehidupan kita kalau kita boleh ada sampai saat ini. Seperti dalam Mazmur 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Di sini dituliskan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Haleluya. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia begitu mendapatkan banyak kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Tapi itu tidak membuat dia menjadi merosot. Tapi dikatakan di sini. Dikatakan di sini, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua.
Nah, ini yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah begitu banyak mengalami bagaimana pertolongan Tuhan atas kehidupan kita, jangan sampai kita lupa. Penyakit manusia adalah lupa. Melewati satu pertolongan Tuhan, kita lupa. Kita lupa bagaimana Tuhan sudah tolong kita. Tapi di sini Paulus katakan, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras lagi. Nah, biarlah kita tidak tahu tahun depan kita akan melihat bagaimana mujizat Allah berlaku lagi. Tapi justru di sini yang kita harus pacu di kita adalah aku mau bekerja lebih giat lagi. Artinya tambahkan. Bukan ada nyanyian yang katakan tambahlah selangkah. Tambahlah lagi, tambah lagi. Tadi kita sudah nyanyikan lagi. Nyatakan lagi, nyatakan lagi. Nah, kalau Tuhan nyatakan, bagaimana kitanya? Ya. Sebab itu saya katakan Tuhan tolong. Tuhan mau, Tuhan sanggup mengadakan mujizat-mujizatnya bagi kita. Tapi bagaimana respon kita setelah kita mengalami begitu banyak mujizat yang Tuhan berikan bagi kita semua. Bagaimana respon kita saat kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan dinyatakan lagi dalam kehidupan kita. Sekali-kali ingat, jangan sampai lupa. Ya. Lupa adalah penyakit yang nggak tahu datangnya dari mana. Tapi memang Alkitab dari dahulu sudah katakan, bangsa Israel yang sudah begitu banyak mendapatkan pertolongan saja, mereka bisa lupa. Ya. Kalau kita baca dalam Alkitab, bagaimana mujizat yang besar dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi ada waktu dikatakan mereka lupa. Jadi lupa ini, penyakit lupa ini emang sudah ada dari dulu. Bahkan sampai sekarang dipakai penyakit lupa ini menghinggapi banyak orang. Sehingga kita menjadi lupa berterima kasih, lupa mensyukuri kebaikan-kebaikan Tuhan. Sebab itu saya katakan Tuhan tolong. Kalau Paulus saja tahu, waktu dia mendapatkan kasih karunia Allah, dikatakan aku bekerja lebih keras lagi. Inilah yang membuat kita atau yang harus kita lakukan supaya lupa itu dapat berlalu. Jangan karena kita santai melihat pertolongan Tuhan, haleluya. Hari ini haleluya, jangan besok halelupa. Ya. Tapi hari ini haleluya, besok haleluya, lusa haleluya. Terus senantiasa katakan haleluya. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya. Sebab itu saya katakan Tuhan tolong. Kita hidup di hari-hari yang penuh tantangan. Alkitab sudah katakan hari-hari semakin jahat. Jadi hari-hari akan mengikis iman kita juga semakin dahsyat. Tapi syukurilah kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup dan pasti menolong kita. Karena itulah dia tinggalkan bagi kita tubuh dan darahnya. Yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Untuk menjalani hari-hari yang ada di muka kita. Dengan penuh keyakinan. Karena dalam tubuh dan darah Yesus, kita semua, gereja Tuhan, boleh mempunyai satu kekuatan yang tangguh untuk kita terus dapat berjalan. Seperti Elia pada saat dia sudah lelah. Elia dikatakan bangun Elia. Saat Elia sudah mau mati, dia bilang, percuma aku hidup. Tapi disitulah Elia boleh mendapat kekuatan. Bangun, makan dan minum. Dan waktu Elia mengambil makanan dan minuman itu, dikatakan dia dapat berjalan 40 hari 40 malam sampai ke bukit Allah. Hari terakhir ini kita disiapkan lagi dengan makanan yang sungguh, yaitu tubuh dan darah Yesus. Inilah makanan yang akan memampukan saudara dan saya untuk terus berjalan dan berjalan lagi sampai kepada di mana Tuhan izinkan kita berada.
Kita siapkan hati kita masing-masing, siapkan diri kita untuk menerima berkat di hari terakhir tahun 2020 ini, yaitu persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Inilah yang akan membawa kita dapat terus berjalan, melangkah dan melangkah, menatap hari esok yang dikatakan tetap mempunyai harapan buat kita semua. Jadi Tuhan tolong mari kita siapkan diri kita untuk menerima berkat yang besar ini, yaitu tubuh dan darahnya yang akan membawa kita sampai kepada waktunya. Karena itu satu nyanyian kita nyanyikan, syukurlah buat tiap janji Tuhan. Hari yang baru akan terbit buat kita semua. Bersyukurlah buat setiap janji Tuhan. Kita bangkit berdiri dan saya undang saudara-saudara yang akan menolong saya untuk melayani perjamuan Tuhan. Inilah yang kami syukuri Tuhan, bahwa janji-janjimu adalah ya dan amin. Apa yang kau janjikan pasti kau genapi. Engkau akan menyertai kami sampai ke akhir zaman. Engkau tidak membiarkan kami menjadi goyah untuk selama-lamanya. Engkau selalu menyertai kami dan Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Kami pegang setiap janji Tuhan, sehingga di tahun-tahun mendatang yang akan kami, di hari-hari mendatang di mana kami akan menghadapi begitu banyak keadaan-keadaan yang mungkin menakutkan dan sebagainya. Tapi karena janji-janjimu hidup dalam kami pegang dan kami akan jalani sesuai dengan janjimu. Engkau menjadi kekuatan bagi kami. Itu kami bersyukur Kau berikan bagi kami juga malam ini berkat yang ajaib lewat persekutuan dengan tubuh dan darah. Inilah makanan minuman sejati yang akan menopang perjalanan iman kita sampai ke akhir zaman. Itu kuduskan kami, layakkan kami menerima berkat yang besar ini, dan kami semua boleh disegarkan selalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk sementara kita menyanyikan tetap pujian ini.
Syukurlah buat tiap janji Tuhan. Saudara akan dilayani dengan ucapan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Siapkan cawan kita masing-masing. Bergembira. Amin. Hari yang baru pasti dan darah Yesus sudah ada di tangan kita. Inilah makanan minuman sejati yang akan memampukan kita semua menghadapi tahun mendatang ini. Kita tidak tahu tantangan apa yang akan datang, tapi tubuh dan darah Yesus adalah makanan minuman yang sungguh yang memampukan kita semua bisa menghadapi hari di depan kita. Terima kasih Bapa buat berkat makanan minuman yang sejati ini. Dan biarlah ini akan menopang kami memasuki tahun 2021 dengan penuh keyakinan bahwa Allah sekali-kali tidak meninggalkan kami. Tapi Engkau yang sudah ada dalam kami menjadi kekuatan bagi kami semua. Angkat roti itu dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kita semua. Biarlah ini menjadi peringatan bagi kita semua. Terima kasih Bapa buat Yesus yang sudah menyerahkan hidupnya. Tubuhnya adalah hancur guna kami semua. Sebab itu kami sangat mensyukuri berkat-berkat Tuhan ini. Karena inilah yang akan memampukan kami menjalani waktu-waktu hari-hari di muka kami dengan penuh kepastian dalam Engkau. Sebab itu dengan ucapan syukur kami akan menerima berkat Tuhan ini. Kita katakan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah. Haleluya. Haleluya. Oh koda masakalam. Koda alamal malabasakan koda tamak.
Jadilah kekuatan bagi kami semua Tuhan. Jadilah kekuatan bagi umat-Mu. Kekuatan yang akan menopang kami untuk menjalani hari-hari di muka kami. Dengan satu kepastian, Engkau tidak membiarkan kami, tapi Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih. Angkat cawan itu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Ada satu kemampuan kita menjalani hari-hari kita sampai dia datang. Oh, sangat mensyukuri darah-Mu yang selalu membasuh kami, mempersiapkan diri kami untuk siap menyambut hari yang mulia itu. Karena itu kuduskanlah kami. Kuduskanlah kami selalu oleh darah kudus ini. Menjadikan kemampuan kami untuk menjalani hari-hari kami dalam kemurahan-Mu. Sebab itu dengan ucapan syukur, kita akan bersekutu dengan darah Yesus. Kita katakan bersama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah dan minumlah. Haleluya. Kira malama sangkalot, ira siki balot, Jesus kura malama sangkalot. Oh, dia lama-lama sangkalot kuniki bahatakan apa kolot Jesus. Siki balot oh my Lord, all holy rasik. Haleluya, haleluya. Sungguh indah dalam Engkau Tuhan. Sungguh indah Tuhan. Engkau hidup. Ada hari esok bagi kami. Terima kasih. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia janji-janji Tuhan. Ada hari depan yang penuh harapan buat kami semua. Ada hari esok yang indah buat kami semua. Karena Engkau Allah yang kami sembah adalah yang hidup. Sebab itu terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dan
kekuatan daripadamu tetap menyertai kami semua. Sebab itu saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu. Adalah berkat anugerah dari Allah Bapa, rahmat dan kasih sayang Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh-Mu Tuhan menjadi bagian kami semua hari ini, besok dan selama-lamanya sampai Engkau datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya kita berkata amin. Selamat menjelang pagi. Tuhan memberkati kita semua. Hadapilah tahun 2021 dengan penuh keyakinan. Tuhan bersama dengan kita. Haleluya. Tuhan berkati. Gerejaku adalah rumahku.